Mimbar budaya kali ini dengan judul Merosotnya Kekuatan Maritim Majapahit, dikutip dari sumber buku Sejarah Kelam Majapahit, Jejak Konflik Kekuasaan dan Tumbal Asmara Majapahit, Peri Mardiono. Merosotnya kekuatan maritim Majapahit. Sudah disebutkan di awal bahwa Majapahit merupakan kerajaan maritim sekaligus agraris. Sebagai kerajaan maritim, Majapahit mempunyai kekuatan angkatan laut yang tangguh. Kapal-kapal Majapahit banyak bertebaran di perairan Nusantara. Kapal-kapal yang diproduksi Majapahit terkenal besar-besar dan tangguh-tangguh hingga mampu menjelajah bukan hanya perairan Nusantara, melainkan ke mancanegara. Dengan kekuatan maritim ini, Majapahit selain mampu mengontrol daerah-daerah kekuasaan yang luas, juga menguasai perdagangan. Perdagangan Majapahit mampu menjangkau ke berbagai negara di Asia. Angkatan Laut Majapahit banyak berjasa terutama dalam merebut kekuasaan di daerah-daerah seberang dan membinasakan musuh-musuh yang hendak melawan kekuasaan. Melalui angkatan lautnya yang kuat ini pula, Majapahit sering mengirimkan pegawai dan utusan, termasuk para pendeta, ke negeri seberang untuk menarik upeti. Dalam menjalankan tugas ini, para utusan dan pendeta dikawal oleh angkatan laut untuk menjamin keamanan mereka, sehingga penarikan upeti pun berjalan lancar karena para penguasa merasa takut dengan kekuatan laut Majapahit tersebut. Para utusan dan pendeta juga dilarang keras menarik keuntungan untuk kepentingan sendiri. Kepentingan negara harus tetap diutamakan. Armada laut Majapahit juga dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam, hasil rampasan dari bala tentara Kubilai Khan ketika menyerang Kediri. Kapal-kapal Jawa berukuran raksasa yang rata-rata terdiri atas 3 hingga 4 layar ini dikagumi dan dipuji-puji kehebatannya oleh para penjelajah dunia di abad ke-14 seperti Rahib Enrico, Johann de Marignoli, dan Ibnu Battuta. Kapal raksasa Majapahit yang konon dengan panjang 70 meter dan berat lebih dari 500 ton ini mampu memuat 600 penumpang. Bisa dibayangkan sendiri betapa majunya teknologi dan perkapalan Majapahit waktu itu. Maka wajar kalau Majapahit berhasil menguasai kepulauan Nusantara selama berabad-abad. Irawan Djoko Nugroho menyebutkan bahwa untuk jumlah armada Jong Majapahit sendiri saat itu telah mencapai 400 kapal, sehingga di abad ke-13 Jawa sudah dikenal di berbagai dunia. Dio de Couto juga menyebutkan bahwa orang Jawalah yang terlebih dulu berlayar hingga Tanjung Harapan, Afrika, dan Madagaskar. Banyak penduduk keturunan Jawa yang tinggal di kawasan Tanjung Harapan pada awal abad ke-16 hingga sekarang. Di awal abad ke-16, para pelaut Portugis juga menemukan kapal dagang milik orang Jawa
di perairan Asia Tenggara. Kota pelabuhan Malaka waktu itu praktis menjadi pusat perdagangan orang Jawa. Di masa itu, banyak tukang kayu Jawa yang terampil membangun galangan kapal di kota-kota besar yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, juga banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap di sana. Mereka inilah yang menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa, dan Malaka, sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Saat Martin Philip Sinurat mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit menjadi pusat kerajaan maritim Nusantara yang berperan melindungi jalur perdagangan laut yang saat itu menjadi jalur utama perdagangan dan menghilangkan ancaman jalur laut di sepanjang wilayah laut Nusantara hingga kawasan yang ada di sekitarnya. Armada laut Majapahit sangat besar pada era itu. Kerajaan Ternate yang ada di Maluku Utara sejak dulu dikenal sebagai pusat sumber daya rempah-rempah yang dikenal sampai mancanegara hingga ke benua Eropa. Hal inilah yang membuat para penjelajah Eropa, terutama Spanyol, Inggris, Belanda, dan Inggris, melakukan pelayaran ke Nusantara, termasuk ke Maluku untuk mengumpulkan rempah-rempah. Untuk mendukung aktivitas perdagangan rempah-rempah ini, Kerajaan Ternate membangun pelabuhan dan galangan kapal di beberapa titik. Selain pelabuhan utama, Kerajaan Ternate juga membangun pelabuhan pendukung di beberapa pulau kecil yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi dari pulau-pulau kecil ini ke pelabuhan utama. Aktivitas dan mobilisasi perdagangan dan pelayaran Kerajaan Ternate serta kerajaan-kerajaan lain di Nusantara pada abad ke-11 hingga abad ke-14 telah terintegrasi dengan aktivitas maritim Kerajaan Majapahit. Telah terbangun sebuah hubungan yang baik dan perjanjian di antara kerajaan-kerajaan ini, di mana Kerajaan Majapahit dipercaya sebagai pelindung yang memberikan jaminan keamanan dan mengontrol jalur perdagangan dan pelayaran yang ada di wilayah perairan Nusantara. Hal ini menunjukkan kuatnya kekuatan maritim Majapahit. Besarnya armada Majapahit itu bisa memudahkan untuk mengontrol pelabuhan-pelabuhan yang mengganggu agenda perdagangannya. Majapahit sudah memiliki kesadaran bahwa dirinya sangat membutuhkan armada laut agar mampu untuk membeli dan menjual komoditas utama perdagangan dunia dalam jumlah yang sangat besar. Melarang negara lain membuat armada besar, mengatur dan mengelola seluruh perdagangan laut dalam kontrolnya yang menjaga mitranya agar tidak langsung berhubungan dengan produsen. Kerajaan Samudra Pasai yang berada di ujung barat Nusantara, menurut Sinurat, juga memiliki peranan yang penting sebagai bandar pelabuhan kapal-kapal yang hendak menuju Nusantara ataupun sebaliknya. Peranan penting ini terjadi karena pertama-tama disebabkan menurunnya kekuatan maritim Kerajaan Sriwijaya yang juga terdapat di wilayah Sumatera. Namun aktivitas maritim Kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah bayang-bayang Kerajaan Majapahit yang saat itu
merupakan kerajaan maritim terbesar di Kepulauan Nusantara. Apalagi Sriwijaya yang notabene sebagai kerajaan maritim kemudian menjadi daerah penalukan Majapahit melalui Sumpah Palapa Gajah Mada, sehingga Majapahit nyaris menjadi penguasa tunggal di perairan Nusantara. Maka sejak terjadi suasana kelam di kerajaan Majapahit yang mengakibatkan kemerosotannya, kerajaan Samudra Pasai membuat kebijakan maritim sendiri dan tidak lagi bergantung kepada kerajaan Majapahit. Kerajaan Samudra Pasai kemudian menguasai aktivitas perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka hingga tahun 1521. Dalam penjelasan Sinurat, kerajaan Majapahit sesungguhnya tidak memonopoli penguasaan pelabuhan yang ada di setiap daerah Nusantara. Pelabuhan yang ada di hampir setiap daerah Nusantara dikelola oleh kerajaan masing-masing dengan menyediakan infrastruktur yang memadai demi kelancaran perdagangan antar kerajaan dan daerah. Setiap kerajaan yang berada di bawah naungan Majapahit saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Kerjasama juga dilakukan ketika terdapat ancaman dari luar yang hendak menggempur salah satu kerajaan di Nusantara. Kerjasama yang baik di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara ini yang membuat aktivitas perdagangan dan pelayaran masyarakat Nusantara di masa Majapahit itu bisa kuat dan disegani oleh kekuatan mancanegara, termasuk oleh Tiongkok yang saat itu terkenal sebagai imperium besar di bagian utara. Namun sayang, kekuatan maritim Majapahit itu akhirnya merosot dan runtuh juga. Ini merupakan masa kekelaman yang luar biasa. Bukan hanya bagi masa depan Majapahit, melainkan juga bagi masa depan Nusantara. Merosotnya kedaulatan maritim ini membuat Majapahit juga semakin melemah. Maritim atau laut adalah urat nadi kerajaan Majapahit. Ketika urat nadinya ini melemah, maka Majapahit juga melemah dan akhirnya ambruk. Imbasnya adalah pertahanan Majapahit dan Nusantara jebol, sehingga banyak para penjajah asing yang bebas keluar masuk Nusantara melalui perairan Indonesia. Penguasaan bangsa-bangsa Eropa yang dimulai dari Portugis hingga Belanda atas perairan Nusantara disebabkan tidak adanya kerajaan maritim besar dan memiliki pengaruh kuat pada masa itu. Setelah kejatuhan kerajaan maritim Sriwijaya abad ke-7 dan kemudian Majapahit abad ke-15, praktis tidak ada lagi kerajaan besar yang memiliki kekuatan angkatan laut yang besar dan tangguh. Kerajaan-kerajaan maritim yang lahir kemudian di wilayah-wilayah Nusantara sibuk dengan konflik di antara mereka sendiri. Seperti dikatakan Dudi Iman Hartono, bahwa sebelum Portugis dan kemudian Belanda berhasil menguasai lautan Nusantara, terdapat bandar-bandar besar dan berpengaruh di wilayah kepulauan Nusantara. Malaka
yang waktu itu masih menjadi wilayah Majapahit, lalu diteruskan Demak menjadi bandar yang strategis terutama untuk perdagangan. Selain Malaka, bandar lain yang tak kalah penting adalah Makassar, yang saat itu menjadi pusat kerajaan Goa. Bahkan Hilmar Farid dalam pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki 11 November 2014 menyatakan bahwa pusat kerajaan di Makassar pada awal abad ke-17 sudah menjadi kota pelabuhan internasional lengkap dengan kantor perwakilan dagang Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, Denmark, dan Tiongkok. Lalu ketika penjelajahan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka pada tahun 1510, mereka begitu mudah menghancurkan kapal-kapal Jawa dan menguasai bandar-bandar yang sangat strategis di wilayah Nusantara tersebut. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara secara global, kata Hartono, dipicu kejatuhan Konstantinopel, ibu kota Romawi, ke tangan Kesultanan Turki Utsmani 1453. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki kemudian membuat pasokan rempah-rempah dari wilayah timur ke Eropa terputus. Situasi seperti ini menjadikan bangsa Eropa mencari sendiri sumber rempah-rempah ke negara-negara yang ada di belahan timur. Setelah berhasil menaklukkan dan menguasai Malaka, Portugis kemudian menjadikan Malaka sebagai pangkalan militer untuk menahan serangan orang-orang Melayu. Dari Malaka, mereka inilah lalu melakukan ekspedisi ke Maluku yang terkenal sebagai gudangnya rempah-rempah. Kedatangan Portugis ke Nusantara memicu kedatangan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol dan Belanda. Tujuan mereka pun serupa, mencari sumber rempah-rempah. Ekspedisi Spanyol ke Kepulauan Nusantara tak semulus Portugis. Armada Magellan 1519 telah berlayar dari Spanyol dengan membawa 5 kapal yang terdiri atas awak kapal berjumlah 270 orang. Ekspedisi ini menelan banyak korban jiwa dan material. Selain kehilangan nyawa Magellan, ekspedisi ini hanya menyisakan 3 kapal dari 5 kapal yang berlayar. Akhirnya, mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Dari Filipina mereka lalu meneruskan pelayaran hingga ke Kepulauan Maluku, tepatnya di Kesultanan Tidore. Cornelis de Houtman berhasil tiba di Banten pada 1596. Banten saat itu merupakan pelabuhan lada terbesar di ujung barat Pulau Jawa. Sejak itulah Belanda kemudian banyak mengirimkan armada ekspedisi dari berbagai perusahaan berbeda untuk mencapai sumber rempah-rempah di belahan timur, termasuk Indonesia. Jacob van Eyck pada Maret 1599 berhasil mendarat di Maluku yang kapal-kapalnya kembali ke Belanda dengan membawa banyak rempah-rempah sehingga berhasil meraup keuntungan sampai 400%. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah ke Nusantara lalu melahirkan persaingan di antara mereka sendiri. Mereka
berlomba-lomba untuk saling mendekati para penguasa setempat. Portugis misalnya mendekati Kesultanan Ternate dan Spanyol yang mendekati Kesultanan Tidore. Hal ini kemudian juga memicu konflik di kalangan masyarakat dan penguasa pribumi. Konflik lokal antar kerajaan itu, menurut Hartono, pada akhirnya lebih banyak menguntungkan bangsa Eropa. Pada awalnya para penjelajah asing ini sangat bergantung pada penguasa lokal. Tetapi ketika masing-masing penguasa lokal saling berseteru, mereka yang berbalik bergantung pada penjelajah asing. Keberhasilan para penjelajah asing membantu para penguasa lokal menghadapi lawan-lawannya yang sejatinya sama-sama pribumi, membuat bangsa-bangsa Eropa mendapat posisi istimewa dari para penguasa lokal, sehingga mereka pun berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah itu. Di Jawa sendiri, pasca jatuhnya Majapahit akibat konflik dan perang saudara, serta tidak adanya kekuatan maritim yang tangguh, membuat Portugis, kemudian Belanda, relatif mudah masuk dan menguasai Jawa. Upaya untuk menghancurkan Portugis dan merebut Malaka bukan berarti tidak dilakukan raja-raja Jawa pada masa itu. Pasukan Jepara dan Palembang 1513 telah mengerahkan pasukan untuk menyerang Portugis yang telah berhasil menduduki Malaka. Begitu juga dengan Patiunus yang dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor, hingga Ratu Kalinyamat yang keduanya sama-sama dari Jepara telah mengerahkan armada tempurnya ke Malaka untuk mengusir Portugis. Namun semua upaya itu berakhir dengan kegagalan dan kekalahan. Dalam serangan itu, Patiunus bahkan terluka parah yang menyebabkan kematiannya. Satu-satunya keberhasilan kerajaan Nusantara menghalau Portugis adalah saat Fatahillah dari kerajaan Demak berhasil menghancurkan Portugis di perairan Teluk Jakarta, lalu menguasai kota Sunda Kelapa pada 1527. Kemunduran terbesar Indonesia sebagai bangsa maritim terjadi pada abad ke-17. Tepatnya pasca meninggalnya Sultan Agung dari Mataram pada 1645. Hilmar Farid dalam pidato kebudayaannya berjudul Arus Balik Kebudayaan, Sejarah sebagai Kritik, menjelaskan tentang kematian Sultan Agung pada tahun 1645 yang membuka ruang bagi intervensi VOC di pedalaman Mataram dan jatuhnya Makassar pada 1669 yang membuka jalan bagi VOC menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Sejak itulah hanya ada kerajaan maritim kecil dan hidup di bawah kuasa VOC yang secara efektif memanfaatkan perpecahan dan persaingan di antara mereka untuk menguasai seluruh alam Jawa. Sultan Agung pernah 2 kali menyerang VOC di Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Namun keduanya berakhir dengan kekalahan. Dominasi dan
kolonialisasi VOC di wilayah Nusantara, menurut Hartono, membuat bangsa Indonesia hingga sekarang tidak bisa mengakses lautnya sebagai urat nadi budaya sekaligus sumber ekonomi dan kehidupan mereka yang notabene bangsa maritim. Karena kegagalan mempertahankan kedaulatan maritim ini, bangsa Indonesia dipaksa masuk lebih dalam membangun peradaban baru di darat dengan mengingkari kodratnya sebagai bangsa lautan. Pramudia Anantatur dalam novelnya Arus Balik menyatakan, semasa jayanya Majapahit, Nusantara merupakan kesatuan maritim dan kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi. Arus bergerak dari selatan ke utara. Segalanya, kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, dan cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan ke atas angin di utara. Tapi zaman berubah. Arus berbalik, bukan lagi dari selatan ke utara, tetapi sebaliknya, dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara. Menurut Hartono, bangsa Indonesia sebagai bangsa agraris merupakan sebuah ilusi yang telah tertanam beratus-ratus tahun lamanya. Sejak bangsa ini semakin terperosok ke wilayah pedalaman akibat kedaulatan maritimnya hilang oleh kaum penjajah. Hal ini disebabkan oleh arus kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda melalui VOC-nya. Sejarah tanam paksa di era Gubernur Jenderal Van den Bosch kian menenggelamkan bangsa Indonesia ini ke dalam kehidupan agraris. Laut kemudian tidak lagi dipandang sebagai urat nadi dan basis peradaban bangsa. Laut tidak lagi dipandang sebagai jembatan penghubung untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Nusantara. Di masa Majapahit, Gajah Mada mampu menjadikan laut untuk menyatukan dan mengutuhkan wilayah-wilayah Nusantara. Namun sejak runtuhnya Majapahit hingga saat ini, laut seolah menjadi jurang pemisah antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ironisnya, ilusi bangsa ini sebagai bangsa agraris justru semakin ditanamkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Di masa pasca kemerdekaan RI dan tumbangnya Orde Lama, Soeharto dan Orde Barunya melalui kekuasaannya yang diktator, dominatif dan otoriter mengarahkan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa agraris. Programnya melakukan swasembada beras bisa dikatakan berhasil pada tahun 1984. Dengan capaian ini, pada 1985, Soeharto mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Dunia. Namun, swasembada beras ini pun hanya seumur jagung. 5 tahun berikutnya, Indonesia kembali menjadi bangsa pengimpor beras. Hal yang dilupakan oleh bangsa Nusantara saat ini adalah bahwa syarat utama sebagai negara agraris adalah sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian
sebagai petani atau hidup dari sektor pertanian. Konsekuensinya, berbagai produk pertanian diunggulkan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Ini jelas tidak rasional dalam konteks Indonesia. Sebab Indonesia ini 70% wilayahnya adalah lautan, bukan daratan. Maka justru bunuh diri jika seluruh potensi bangsa ini diproyeksikan pada dunia pertanian dan bukan pada dunia kelautan. Sementara itu, area pertanian sekarang semakin menyempit karena daratan, termasuk sawah-sawah dan perkebunan banyak digunakan untuk permukiman, sentra perindustrian, dan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang semakin lama semakin meningkat. Bahkan sekarang ini hutan pun mulai dirambah untuk perindustrian. Akibatnya, lahan pertanian semakin menyempit, produksi pangan pun tidak mencapai target, dan Indonesia dari tahun ke tahun menjadi negara pengimpor beras dan sebagian besar produk pertanian lainnya seperti cabai, garam, bawang, dan sejenisnya. Dalam penjelasan Pramudia Anantatur tentang Majapahit yang berhasil menjadi bangsa agraris itu, sesungguhnya karena faktor kekuatan Majapahit menguasai lautan. Karena lautan telah dikuasai Majapahit, maka lanjut Pramudia, daratan pun akhirnya ikut dikuasainya. Karena berhasil membangun kedaulatan bahari, maka Majapahit juga berhasil membangun pertanian yang maju. Jadi, dari sejarah Majapahit bisa dipahami bahwa pertanian di Indonesia bisa maju jika ditopang dengan kedaulatan maritim. Tanpa dukungan dari kekuatan laut, maka pertanian Indonesia akan tetap gagal. Sejarah sudah membuktikan dengan fenomena Majapahit dari bangsa besar karena menguasai lautan menjadi kerajaan yang kelam dan akhirnya runtuh karena kekuatan lautnya telah merosot. Ilusi sebagai bangsa agraris telah membawa bangsa ini semakin mengabaikan lautnya. Ditambah dengan terabaikannya produk-produk budaya yang melekat pada masa kemaritiman itu sendiri. Keputusan untuk menyingkir ke wilayah pedalaman telah membuat bangsa Indonesia terputus dari pergaulan global yang dulunya dibangun melalui jalur maritim. Seperti dikatakan Pramudia, ketika dulu Majapahit karena kekuatan baharinya berhasil menjelajah ke negara-negara lain. Namun, setelah kekuatan maritimnya runtuh, negara-negara asing itu sekarang menjelajah ke Indonesia. Inilah yang oleh Pramudia disebut dengan arus balik. Akankah arus balik ini dibalikkan kembali? Kelamnya dunia maritim adalah kelamnya Majapahit dan juga Indonesia pada sampai detik ini.